Salam kasih dalam persekutuan Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih? Kiranya kita semua penuh damai sejahtera. Yang sakit mendapatkan pemulihan, yang sedang bergumul tetap berpengharapan. Pada sapaan pastoral kali ini, kita masih dalam suasana peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Demikian tema yang diusung dalam peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini. Pandemi yang belum juga beranjak pergi masih menjadi persoalan utama bagi kita. Sebab pandemi ini tidak hanya menerjang kesehatan kita, tetapi juga menggoncang dan bahkan meluluhlantahkan segala lini kehidupan, baik itu secara sosial, ekonomi, juga politik. Oleh karenanya, butuh ketangguhan untuk bisa bertahan menghadapi terjangan pandemi ini. Dan sebagaimana nasihat nenek moyang kita mengajarkan kepada kita bahwa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, maka ketangguhan itu hanya bisa diraih ketika kita bersatu. Virus COVID-19 tidak memandang status, jabatan, popularitas, harta kekayaan, suku, agama, ras. Semua orang bisa terpapar dan terinfeksi virus ini. Maka dari itu, cara untuk menghadapi pandemi ini adalah kebersamaan kita sebagai umat manusia, kesatuan kita sebagai anak bangsa. Sebuah nasihat praktis dituliskan dalam surat Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 11. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Dari surat Yakobus ini ada dua tindakan praktis yang dapat kita lakukan saat menghadapi kesukaran hidup. Yang pertama adalah sabar. Memang kata ini terdengar klise, tetapi memang paling tepat dibutuhkan pada saat ini. Bulan Juli yang lalu, saya sekeluarga terinfeksi COVID-19. Dan rasanya tidak banyak hal yang dapat kami lakukan. Meskipun sudah minum berbagai macam obat, mulai dari obat paten yang direkomendasikan oleh dokter, maupun juga obat-obat herbal yang berdasarkan kesaksian para penyintas COVID lainnya, tetapi tetap saja penyakit ini tidak segera sembuh. Maunya kan kita minum obat terus besoknya langsung sembuh. Kenyataannya nggak begitu. Kami harus bersabar menunggu. Tiap gejala itu
hilang satu persatu dengan sendirinya. Bahkan sudah selesai isoman pun, badan ini masih terasa lemas dan butuh waktu untuk benar-benar bisa pulih. Kesabaran bukan hanya bagi mereka yang terpapar atau terinfeksi COVID-19 dan sedang melakukan isolasi secara mandiri ataupun berada di rumah sakit, tetapi juga kesabaran bagi kita semua. Sebab di masa pandemi ini kita mendengar, menyaksikan ada beragam isu hoax yang bermunculan. Mulai dari yang mengatakan, wah bulan ini pandemi akan berakhir, atau tahun sekian virus COVID-nya akan melemah. Lalu kemudian ketika itu tidak sesuai dengan kenyataannya, kita menjadi kecewa. Bukankah lebih baik kita bersabar, bertekun di dalam doa? Pandemi yang menggoncang seluruh sendi kehidupan ini perlu dihadapi dengan kesabaran, agar kita bisa tetap menjalani kehidupan ini dengan riang gembira. Tindakan praktis yang kedua adalah berhenti mengeluh dan menyalahkan yang lain. Kita jangan sampai mengulang kesalahan bangsa Israel saat berada di padang gurun dalam Kisah Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Di mana saat menghadapi masalah, mereka malah saling bertengkar. Tidak hanya menyalahkan Musa yang saat itu menjadi pemimpin, tetapi juga bahkan mereka menyalahkan Tuhan. Mereka menganggap Tuhan tidak ada karena kesusahan yang melanda. Pengalaman pandemi yang tidak pandang bulu ini mengajarkan kita untuk menyingkirkan segala perbedaan yang selama ini telah menyekat tata pergaulan sosial kita. Saat saya sekeluarga isoman di rumah, betapa dalam keadaan yang lemas tak berdaya itu, bantuan dari para tetangga dan bantuan dari saudara-saudara di gereja setiap hari, itulah yang menopang kehidupan kami. Datangnya pertolongan selama masa isoman ini memperlihatkan kebersamaan dan kesatuan yang berakar pada cinta kasih persaudaraan sejati. Kita semua menjadi saudara dalam kesukaran dan saling bahu-membahu untuk mengatasi pandemi ini. Jika kita merefleksikan asal-muasal keberadaan kita manusia menurut kisah penciptaan dalam kitab Kejadian, maka kita akan mendapati bahwa hakikat keberadaan kita di dunia ini bukan sekedar ada bersama yang lainnya, melainkan kita ada bagi orang lain. Perintah Tuhan Allah kepada manusia yang pertama adalah untuk menjaga dan memelihara Taman Eden. Di mana perintah ini memperlihatkan bahwa manusia tidak sekedar ada bersama dengan seluruh makhluk di alam ini, tetapi manusia bertanggung jawab atasnya. Kenyataan ini semakin dipertegas melalui alasan di balik penciptaan Hawa, yaitu sebagai penolong. Maka tanggung jawab terhadap kehidupan dapat dimaknai dan diwujudkan dalam tindakan saling menolong. Saya ada untuk bertanggung jawab terhadap alam dengan menolongnya. Saya ada untuk bertanggung jawab terhadap sesama dengan menolongnya. Demikianlah solidaritas adalah cara hidup kita di dunia yang penuh dengan beragam penderitaan ini. Mari kita belajar sabar agar dapat meninggalkan cara hidup yang saling menyalahkan, lalu kita dengan riang gembira mulai mengembangkan solidaritas sosial dalam menghadapi beragam krisis kehidupan.
Tuhan menjaga dan melindungi kita semua. Sampai berjumpa dalam sapaan pastoral berikutnya. Salam sehat.